Oke, jadi ini mata kuliah pertama untuk saya ya karena sebelumnya sudah diajarin sama Pak Ilham ya. Ya, kemarin Pak Ilham banyak ke teori. Kalau kemarin saya lihat sih lebih ke teori. Sebenarnya saya sama teori, tetapi nanti saya campur dengan praktek. Ya, jadi kalau kemarin saya lihat dari beliau kok banyaknya tentang sistem ya, teorinya sistem ya. Jadi nanti di sini perancangan saya lebih ke arah ke perancangan sistemnya. Ya, jadi nanti ke perancangan sistem dari mulai awal sampai akhir yang sering digunakan. Ya, jadi kenapa saya informasi sering digunakan karena banyak metode sebenarnya nanti. Ya, sebentar saya share dulu. Banyak metode. Jadi nanti di sini saya gunakan yang sering. Ya, seperti itu. Ya, jadi nanti ini perkenalkan dulu, nama saya Dendra Maruto. Ya, jadi bukan Naruto ya. Jadi zaman sekarang teman-teman pada manggil Naruto. Oke, saya praktisi sebenarnya ya, praktisi sudah lumayan lama di bidang informatika. Ya, jadi kebetulan sekarang lagi ya dari praktisi ke akademisi gitu kan. Setelah kuliah S2, dan sekarang alhamdulillah dapat kesempatan lanjutin ke S3. Jadi S3-nya di Udinus. Jadi di situ saya melanjutkan ya. Jadi kalau nanti mau cek ya mungkin jejak digitalnya ada sih Dendra gitu nanti bisa Anda cari. Ya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk mata kuliah ini sebenarnya ada prakteknya. Cuma kemarin saya dapat informasi di ruangan itu khususnya untuk kelas yang reguler ya. Mungkin kalau Anda bisa sih sebenarnya. Mungkin insya Allah minggu depan kalau offline nanti kita bisa di tempat ruangan praktek. Karena kalau yang di anak teman-teman reguler itu jumlahnya 40 lebih gitu kan. Jadi kebetulan memang kapasitasnya tidak memenuhi ya, terlalu banyak ya maksudnya, terlalu banyak. Jadi nanti takutnya terganggu akhirnya saya lakukan di ruang teori biasa. Kalau Anda nanti mungkin bisa di tempat praktek. Oke, tidak usah lama-lama. Jadi nanti materinya ya. Jadi materinya harapannya sih Anda nanti mengenal apa itu data flow diagram. Ya, data flow diagram, kemudian nanti ada ARD, kemudian ada UML, ya. Di UML sendiri nanti ada banyak diagram, ya ada beberapa, ada use case, activity, sequence, class diagram, ya state mesin diagram, komponen diagram, biarpun nanti nggak semuanya diagram-diagram ini uh, kita pakai gitu kan. Jadi ada beberapa yang memang nanti kita gunakan. Ya, kemudian di situ harapannya juga ya. Jadi nanti Anda bisa melakukan perancangan database. Ya, kemarin saya tanya ke teman Anda yang reguler sudah dapat database ya, enggak apa-apa nanti kita refresh lagi. Jadi nanti penggunaan database-nya seperti apa ya kita refresh lagi karena nanti di sini modal ini yang saya jelaskan ini nanti insya Allah bisa sangat membantu dalam pembuatan skripsi Anda di tugas akhir nanti ya karena memang di bab 3 itulah lebih banyak ke perancangan ya. Jadi nanti Anda membuat DFD, RD, UML ya nanti dengan beberapa metode yang lain ya, nanti kalau mau menggunakan metode yang lain ya monggo bisa juga. Nah, itu di situ. Kemudian nanti ada perancangan database-nya, baru nanti di bab 4 Anda sudah mulai membuat hasilnya ya. Jadi hasil-hasil pekerjaannya itu di capture, kemudian langkahnya seperti apa itu kalau nanti Anda melakukan perancangan atau pembuatan sebuah sistem informasi. Tapi nanti kalau Anda tidak pembuatan sistem informasi ya hampir mirip ya, cuma hampir mirip ya. Tetap nanti di bab 3 perancangan, bab 4 nanti adalah masalah kehasil atau pembahasan ya. Kemudian nanti yang di terakhir ya, nanti di sini kita belajar juga mengenai perancangan interface ya, interface antarmuka dari aplikasi. Kemarin Pak Ilham informasi Mas kalau bisa sampai ke pembuatan program gitu. Ya memang sebenarnya harapannya sampai ke sana kita coding dan sebagainya. Cuma takutnya nanti bentrok ya dengan pemrograman dan sebagainya. Yang kedua waktunya juga tidak akan bisa gitu. Apalagi kalau
pemrograman itu kan satu semester ya. Jadi satu semester ada 4 SKS mungkin ya. Di situ kan memang butuh effort yang lebih gitu kan, jam terbang yang jam kerja apa jam mata kuliah yang lebih juga gitu kan. Nah, kalau di sini kan nanti selingan, makanya di sini kita coba membuat perancangan dulu karena pengalaman saya ya di dunia IT ini, kalau nanti Anda sudah masuk ke dunia kerja, kemudian di apalagi nanti yang berhubungan dengan proyek-proyek pemerintahan, swasta dan sebagainya, jasa Anda itu nanti akan dilihat pertama adalah perancangannya seperti apa ya. Jadi dari klien Anda itu nanti akan mencoba menanyakan kira-kira mau dibuat seperti apa nih sistemnya gitu kan, di luar prototipe ya. Ya seperti itu. Ya apalagi itu sistemnya nanti yang custom. Ya kalau sistemnya nggak custom sih mungkin oke Anda bisa langsung presentasikan. Tapi kalau itu yang custom, tailor mode, dibuat sesuai kebutuhan perusahaan, lah itu beda lagi. Jadi memang harus dirancang dari awal. Mungkin gambarannya kalau Anda lihat arsitek gitu ya, sebelum membuat rumah ada gambarnya dulu gitu kan, ada blueprintnya dulu, ada desainnya dulu, kemudian ada era baru nih dilakukan 3D modeling seperti itu. Jadi pengguna jasa Anda, pengguna apa yang mau menggunakan aplikasi Anda sudah dimudahkan atau dilihatkan kira-kira nih nanti arahnya seperti apa. Ya, seperti itu. Oke, pertama nanti di sini kita belajar data flow diagram. Ya, nanti kalau mau cari referensi lain, monggo di internet juga banyak contoh-contohnya juga. Karena saya selalu menginformasikan ke teman-teman mahasiswa, kalau hanya belajar di kampus pasti Anda kurang gitu kan. Jadi harus tambah ilmunya di tempat lain itu ya. Jadi jangan sampai stop untuk belajar lagi ya. Semakin banyak belajar ya Anda nanti semakin paham, karena mungkin bisa jadi ilmu yang kita dapatkan saya sampaikan itu kan belum tentu juga ada yang pas, atau mungkin dalam satu sisi kurang gitu kan. Nanti mungkin Anda bisa menambahnya di tempat yang lain itu karena mungkin keterbatasan, terutama biasanya nanti para pengajar yang memang bukan praktisi gitu kan. Nah itu kadang praktisi pun ya ada nanti yang selipan-selipan yang kadang kelewatan gitu kan, dulu tidak diajarkan ternyata ada. Oke, ini contoh data flow diagram atau sering disingkat DFD. Jadi perangkat-perangkat analisis dan perancangan yang terstruktur sehingga memungkinkan penganalisis sistem memahami sistem dan subsistem ya secara visual sebagai suatu rangkaian aliran data yang saling berkaitan. Ya, DFD merupakan alat bantu desain sistem informasi. Ya, nanti fungsinya data flow diagram secara fundamental terdapat 3 fungsi dari pembuatan diagram alir. Nah, diagram alir data ya, atau biasanya kalau DFD itu DAD ya, kalau di bahasa Indonesia DAD ya. Jadi diagram alir data untuk kebutuhan software development. Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing fungsi sistem. Ya, satu menyampaikan rancangan sistem yang pasti ya. Jadi dengan adanya DAD atau DFD ini harapannya kita menyampaikan rancangan sistem yang kita buat itu bisa lebih lebih memahamkan para pengguna jasa kita gitu kan. Jadi informasi yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan gitu ya. Jadi terdistribusi dengan baik ya. Jadi nanti mereka tahu oh ini arahnya ke sini dan sebagainya. Kemudian menggambarkan suatu sistem ya, fungsi yang kedua ini. Jadi dapat membantu proses penggambaran sistem ya, dari sistem maupun subsistem yang ada di dalamnya. Ya seperti itu. Jadi nanti larinya kemana, kemana dan sebagainya. Kemudian perancangan model ya, sebagai perancangan model. Oke, jenis-jenisnya ini nanti data flow diagram terbagi 3 jenis ya. Nah ini memang jenisnya mungkin bisa lebih dari ini gitu kan. Cuma yang sering digunakan itu biasanya 3 ya, biasanya 3. Nah nanti kita coba praktek di sini. Yang pertama itu adalah diagram konteks ya, diagram konteks atau kita sebut level 0 ya, itu level yang paling rendah. Jadi untuk menggambarkan sistem yang secara sederhana ya, jadi di situ. Kemudian nanti di dalam level 1 itu biasanya nanti kita akan memecah suatu proses ya, sistem menjadi subsistem yang lebih detail lagi atau lebih kecil
Ya, umpamanya sistem informasi mahasiswa gitu kan, atau sistem informasi kampus. Ya, nanti digambarkan dalam proses itu dalam bentuk lingkaran. Kemudian nanti entitasnya siapa? Ya, entitasnya nanti itu ada penggunanya ya, contoh ya, itu mahasiswa, dosen, bagian akademik dan sebagainya. Ya, itu digambarkan seperti itu konteksnya. Kemudian nanti kalau kita mau tahu di dalam sistem informasi kampus itu ada apa aja gitu kan. Ya, nanti di dalam nanti ada contoh untuk apa pengisian KRS, proses belajar mengajar, kemudian proses pembayaran dan sebagainya, absensi dan sebagainya itu ada semua gitu. Ya, di dalam absensi itu contoh dipecah lagi di dalam nih. Absensi prosesnya apa sih gitu kan. Nah, nanti di situ oh berarti dia alirnya ada data mahasiswa, data presensi, kemudian yang pakai siapa, di dalamnya ada proses apa, pendataan mahasiswanya, kemudian proses capture-nya untuk umpamanya di situ menggunakan wajah ya atau menggunakan sidik jari, berarti ada prosesnya. Jadi itu nanti levelnya bisa sampai level yang berikutnya yang lebih tinggi ya. Konteksnya tadi yang nomor satu yang paling rendah ya, jadi ada sistem informasi mahasiswa hanya lingkaran saja ya, jadi nanti hanya lingkaran saja, di sini lingkaran, kemudian di sini ada alirnya, ada kotak gitu kan. Nah, di kotak itu uh, apa entitasnya ya, jadi mahasiswa, kemudian bisa jadi nanti entitasnya yang lain apa dosen, bagian kependidikan dan sebagainya. Ya, ini adalah contohnya level 1 dan level 2, bisa nanti level berikutnya juga bisa. Oke, ini adalah notasi notasi DFD ya. Jadi ada function atau nanti proses ya, kita bisa lihat proses di situ. Kemudian ada storage atau file atau database atau tabel di situ nanti ada juga ya. Kemudian ada input outputnya atau nanti kita sebutnya adalah entitasnya, entitinya. Kemudian ada flow yang paling penting ya. Hierarkinya seperti ini nih. Ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Diagram kontak atau level 0. Nah, digambarkannya seperti ini. Ya, jadi nanti ada entity A. Nah, itu information systemnya. Contohnya di sini information system ya. Kalau tadi kita gambarkan sistem informasi akademik, umpamanya di situ. Kemudian penggunanya siapa? Ya, bisa nanti bagian akademik, entity B. Kemudian entity A-nya adalah mahasiswa. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu konteksnya seperti itu. Kemudian kalau nanti kita pecah di dalam level 0 itu apa saja ya? Kira-kira gitu kan. Nah, di dalam level 0 itu nanti ada beberapa proses. Ya, berarti itu kita nanti naikkan menjadi uh, ya levelnya di atasnya ya. Seperti itu tadi kontak, kemudian 0 ya. Maksudnya level 0 ini 0 ini. Nolnya ini kita pecah. Ya, di dalam information system ini ada subsistem tersendiri lagi. Ya, jadi ada subsistem tersendiri lagi. Ya, di sini ada proses A, ada proses B, ada proses C. Dari entitas A ini ada flow data X gitu kan masuk ke proses A. Kalau di sini kan hanya seperti ini gitu kan. Tapi nggak tahu nih di dalamnya ternyata ada subsistem lagi gitu kan. Kemudian Y-nya masuk seperti ini. Di proses B ini ada penyimpanan ke storage. Ya, seperti itu. Nah, di dalam proses ini ada proses C yang untuk masuk ke entity B. Kalau di sini kan langsung keluar seperti ini. Nah, jadi ini kita pecahkan di dalamnya level 0 ini. Kemudian saya akan memecahkan proses B umpamanya atau proses A atau proses C. Berarti di sini nanti kita nulisnya umpamanya di proses B ini yang kita pecah level 1 DFD for proses B atau for proses 2. Seperti itu ya. Oke, di sini ya ini level 1 DFD for proses 2. Nah, proses 2-nya mana tadi? Kalau Anda lihat, ini kan. Nah, di sini ternyata ada proses lagi gitu kan. Subsistem baru lagi yang di dalam. Ya, ada subsistem di dalamnya yang memang nanti Anda harus tulis ya. Nah, seperti tadi, di sistem ini untuk menjelaskan para pengguna jasa Anda. Jadi untuk tahu arahnya seperti apa, aliran datanya itu seperti apa, ya flow-nya seperti apa. Oke, seperti itu. Di dalam proses 2 tadi, ya level 1 DFD untuk proses yang kedua. Nah, di sini saya notasinya saya ganti adalah 2.1, 2.2, 2.3. Ya, jadi untuk menggampangkan kita tahu nih, ini yang level 1 untuk proses kedua.
Ya, level 1 untuk proses kedua. Nanti level 1 untuk proses ketiga ya. Anggap aja Anda bisa buat 3.1, 3.2 seperti itu. Ya. Contohnya di sini. Nah, di proses itu ya, ternyata ada 3 subproses lagi. Adalah proses D, proses E, proses F. Nah, di sini ada datanya dari C ya. Contoh kalau Anda lihat dari sini, nah ini kan C nih. C masuk di sini. Nah, di sini hanya seperti ini, tapi kita ingin memecah lagi di dalamnya ini ada proses lagi ternyata. Ya, seperti itu. Datanya C, kemudian larinya nanti ke A. Ya, sama ada storage-nya masuk nih, ada keluar masuk lah, pengecekan database, kemudian penyimpanan database dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, ini ternyata sebelum lari ke A ya ada proses lagi. Ya, seperti itu konsepnya. Kemudian di proses 2.2 ini akan saya pecah. Ternyata di dalam ini ada proses lagi nih gitu kan ya, atau yang di 2.1 atau yang di 2.3, berarti nanti kita naik levelnya adalah level 2 DFD untuk proses ke berapa seperti itu ya. Contoh nih 2.2 berarti level 2 DFD untuk proses adalah 2.2. Nah, di dalamnya ya ada data aliran tadi D. Di sini ada, nah saya pecah aja nih, umpamanya ada di 1 dan di 2. Ini notasi angka-angka ini Anda bebas ya, sesuai dengan nanti Anda yang buat. Ya, nama-namanya juga nanti disesuaikan ya, karena ini saya kasih namanya proses-proses gitu, tapi nanti realnya bisa jadi simpan, edit, delete seperti itu. Ya, seperti itu. Pencarian, searching database dan sebagainya. Ya. Nah, dari di sini masuk ke proses G ini 2.21. Jadi di sini tuh ada 3 proses sub proses. Kalau di sini ketahuannya hanya masuk ke data store, ternyata masuk data store-nya itu ada subsistem lagi nih untuk ke sini. Nah, termasuk sampai ke E. Nanti kalau mau dibuat level 3 lagi boleh-boleh. Ya, jadi tidak ada keharusan. Semakin banyak ya semakin bagus ya. Belum tentu juga semakin banyak nanti semakin bagus. Yang penting secara apa kira-kira kita sudah menggambarkannya sudah detail, sudah cukup ya, jangan terlalu yang bertele-tele ya. Jadi cukup, oh ini sudah tahu proses cara nyimpan dan sebagainya, tidak perlu nanti harus didetailkan lagi ya, cukup aja nanti di proses itu adalah proses penyimpanan, edit, delete umpamanya ya, seperti itu. Nah, ini contoh ya, ini contoh di dunia nyata gitu kan. Contoh di dunia nyata, kita contoh buat aplikasi penggajian pesantren yang sederhana lah. Jadi tidak yang apa lengkap gitu kan, contoh aja ya. Ini adalah diagram konteks ya. Kalau kita lihat di sini berarti tadi mana nih, nah ini ya diagram konteksnya ya. Di sini adalah information sistemnya, kemudian entitas ya, seperti itu. Nah di sini, nah dari diagram konteks ini penggunanya ada entitasnya adalah ketua yayasan, kemudian ada pendiri yayasan. Nah, di sini ada diagram alirnya. Dari sini ketua yayasan ingin tahu apa nih? Laporan penggajian, umpamanya yang sudah divalidasi ya. Jadi bukannya yang belum divalidasi umpamanya. Kemudian laporan penggajian yang divalidasi juga pendiri yayasan juga sama itu kan. Kemudian ada kepala pesantren. Ya, dia ternyata tugasnya membuat jadwal. Ya, kemudian di sini ada bendara yayasan, mendapatkan data rekapan, kemudian mengembalikan data rekapan di sini. Ya, di sini nanti ada pecahannya lagi nih, seperti itu. Kemudian karyawan dan guru dapat slip absensi. Ini contoh sederhana ya, jadi mungkin bisa lebih dari ini. Ya, bisa lebih dari ini. Oke, diagram konteks seperti ini. Kemudian kita akan membuat level nolnya. Level nolnya berarti di aplikasi penggajian. Di aplikasi penggajian ini ada apa aja gitu kan? Ada subsistemnya apa aja? Ya, kita lihat, oh ternyata ada subsistem. Nah, ini notasinya 1.0 ya. Kok saya tadi 1. Oh, di sini ada menginput data dan membuat jam rekapan kerja. Ya, kemudian ada menghitung gaji. Ya, karena kalau kita lihat di konteks ini kan ada bendara kan. Nah, berarti ada proses penghitungan gaji ini di dalamnya. Menghitung gaji. Kemudian ada membuat laporan penggajian, slip gaji. Nah, ini tadi nih. Kalau kita lihat di sini di konteks ada slip gaji yang keluar. Berarti kan ada proses pembuatan laporan penggajian atau slip gaji. Ya, kemudian di situ ada mencetak laporan penggajian dan slip gaji. Larinya kemana? Oh, ke ketua yayasan sama pendiri yayasan. Nah, ini kan laporan-laporan di sini. Jadi di sini ternyata ada 4 subsistem. Ya, realnya bisa lebih dari itu, boleh, bisa gitu kan. Makanya di sini
tidak ada yang benar dan salah, tapi mungkin tepat ya. Semakin Anda buat semakin bagus ya, atau semakin detail ya, itu malah menggambarkannya nanti semakin jelas. Ya, dari situ. Ya, kemudian di sini levelnya kepala pesantren melakukan pembuatan form kerja. Ya, nanti di sini ada proses input, kemudian ada data rekapan, dia masuk ke tabel rekapan kerja. Ya, tabel sendiri, ya, ini bukan database ya. Jadi database itu nanti terdiri dari beberapa tabel ya. Jadi umpamanya Anda membuat database, contoh database apa nih? Aplikasi penggajian pesantren. Ya, di dalamnya itu nanti ada tabel rekap, tabel gaji, ada tabel karyawan, master karyawan dan guru, tabel perhitungan penggajian dan sebagainya ya. Jadi banyak ya di dalam database penggajian tadi ada banyak tabel. Ya, waktunya di sini ada menginput data. Ya, setelah menginput masuk ke sini. Menghitung gaji, datanya dari mana nih? Ya, ya contoh nih, ini yang data rekapan masuk ke bendara. Data rekapan kerja di sini menghitung keluar masuk ke data gaji masuk ke sini ya. Nah, ini contoh-contoh aja ya. Jadi aliran datanya tuh kita ketahuan. Nah, dari sini kita butuh melakukan detailing lagi enggak? Ya, biasanya masuk ke levelnya 1. Ya, jadi di sini ada level ada ini level 0 ya. Nanti level satunya yang mana yang Anda akan buat detailkan ya. Bisa semuanya bisa ya. Harapannya memang semuanya gitu kan. Tapi contohnya di sini saya akan melakukan uh, level 1 DFD for proses 2.0. Berarti yang ini menghitung gaji contoh, atau ini salah satu ya, contoh aja kita untuk menghitung gaji ya. Oh, ini dari satu dulu ya, menginput dulu ya. Jadi proses untuk menginput ini, di input ini ada proses apa aja. Berarti nanti DFD level 1 for proses 1.0. Nah, di input ini ada apa saja ya? Ya, menginput data rekapan guru, menginput data rekapan jam menginput data rekapan jam kerja guru dan jam kerja karyawan. Ya, karena di sini kan di sini menginput ya hanya membuat rekapan jam kerja saja ya, tapi tidak dia jam kerjanya apa gitu kan. Anda bisa detailkan di sini. Nah, contoh. Nah, seperti ini. Jadi inputan tadi dari kepala pesantren seperti ini. Kemudian Anda bisa lihat level 1 lagi untuk yang proses 2. Nah, proses 2 mana tadi? Menghitung gaji kan? Nah, level 2-nya di sini menghitung gaji. Ya, dari penghitungan gaji itu contoh hanya satu ya, bisa jadi nanti lebih dari satu boleh itu kan. Contoh aja di sini satu, yaitu proses menghitung gaji. Ya, nanti umpamanya ada validasi. Ya, kalau penghitungan gaji berarti sudah harus butuh approval dari kepala sekolahnya atau kepala pesantren ya. Nanti Anda bisa buat di sini nih, satu lagi di sini. Ya, proses umpamanya approval nyambungnya ke kepala sekolah ya. Jadi ada satu lingkaran nyambungnya ke kepala sekolah atau pesantren ya. Contohnya di sini pesantren ya, berarti pesantren seperti itu ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan belum? Sampai lanjut, masih ada enggak ini? Masih, Pak. Masih ada yang tanyakan? Lanjut, lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke, sip. Ya, kemudian level 1 masih level 1 nih. Contoh untuk proses 3. Ya, contoh. Jadi ini nanti Anda bebas membuat sesuai dengan rancangan sistem Anda. Ya, sesuai dengan rancangan sistem Anda. Ya, jadi nanti Anda coba buat sesuai. Jadi ya tidak ada aturannya. Itu memang murni sesuai dengan rancangan Anda. Apalagi yang sistem Anda custom gitu kan. Kalau rancangannya Anda sederhana ya mungkin sederhana. Kalau Anda kompleks gitu kan, untuk buat sistem informasi rumah sakit gitu, ya itu sangat besar sekali gitu kan. Seperti itu. Ya, ini kebetulan di Unimus juga beberapa rekan-rekan saya juga lagi ngembangin ini untuk SIM rumah sakit punyanya Unimus lah. Itu wah sampai ribuan model itu, ribuan tabel ya, seperti itu. Oke, ini contohnya ya. Kemudian ini, nah ini yang por 4-nya ya bisa seperti ini. Ya, jadi sama seperti tadi. Oh, ternyata ada aliran datanya, data gaji, data laporan penggajian karyawan, kemudian data guru, penggajian guru dan sebagainya masuk ke tiap tabel-tabel. Kemudian untuk proses 4, ya ada lagi nih.
Ya, di sini nanti kalau di proses 4 ini mau saya detailkan lagi, berarti 4.11, 4.12, 4.13 umpamanya seperti itu. Berarti di sini nanti DFD level 2 for proses yang mana itu kan 4.1. Ya, 4.1 di dalamnya 4.1 nanti ada. Ya, jadi seperti tadi kalau kita lihat yang kembali lagi ke sini ya. Nah, ini berarti DFD level 2 for yang 2.2 di dalamnya ada. Ya, seperti itu. Jadi memang kebutuhannya sesuai dengan yang ingin Anda rencanakan. Rancang gitu kan. Kalau memang ada detailnya lagi bisa. Ya, biasanya memang sampai level kedua. Ya, kalau nanti mau level yang di atasnya ya bisa. Cuma nanti memang terlalu detail. Ya, ini contohnya masih sampai level 1 ya. Di dalamnya nanti bisa sampai level berikutnya. Oke, kemudian di sini ada contoh nih pembuatan DFD. Ya, studi kasusnya adalah apa nih? Kasus sistem presensi karyawan. Contoh aja ya, PT ABC. Entitasnya apa nih? Entitasnya tadi apa kalau lihat entitas? Nah, ini kan entitasnya ini kan. Nah, ada entitas ini. Nah, dari entitas ini contoh ada karyawan, HRD. Nah, seperti itu. Kemudian ada data-datanya. Ada tabel karyawan presensi. Kalau ini kan tabelnya banyak nih. Gaji karyawan, guru dan sebagainya ini banyak sekali kan. Nah, inputnya apa aja nih nanti? Ya, ada data karyawan masuk, data presensi, data apa lagi lah. Jadi contoh aja di sini dua, nanti bisa lebih dari itu kan. Ya, outputnya adalah laporan data presensi. Oke, perancangan seperti itu. Oke, kita buat. Biasanya gini, kalau nanti Anda mau menggunakan itu bisa menggunakan Visio. Ya, Visio kalau yang sudah ada. Ya, Visio dari Microsoft ya. Ya, Microsoft, cuma memang ini berbayar. Ya, saya sarankan menggunakan ini, Flowchart Maker and Online Diagram Software. Ya, jadi nanti Anda bisa ketik ini, ya dicatat ya nanti ya, Drawer IO. Ini bisa online dan bisa offline. Ya, bisa di-download. Ya, jadi bisa di-download. Ya, saya sudah pakai ini. Jadi ada nih kalau saya ketik ini app Draw ya. Nah, ini Draw. Saya sudah download nih. Seperti ini. Atau Anda bisa gunakan online. Kalau online ya tinggal klik kanan saja atau klik seperti ini. Nah, ini online nih dia. Nah, ini contoh. Oh, ini ya nanti yang kita buat ya. Jadi sini Anda bisa simpan nanti. Simpan kemana itu kan, ke lokasi storage Anda bisa. Atau kalau mau download nanti Anda bisa. Kayaknya ada nih. Download. Di mana ini? Diagram.net. Di GitHub kok nggak salah. Di GitHub tuh ada. Nah, ini download nih. Maksudnya ada diagram.net. Ya, sangat kecil kali. Jadi enggak banyak. Ya, ini contohnya yang online ya. Ini online. Jadi kita punya case yang sama tadi. Ya, jadi ini nanti yang tugas Anda harus menginstal ini. Ya, jadi nanti kalau Anda mau ya bebas mau pakai apa saja. Cuma saran saya yang kecil, compact, kemudian cepat. Ya, itu bisa menggunakan app diagram.net ini ya, atau Draw.io ya. Anda bisa menggunakan online maupun offline. Kalau offline juga bisa, online juga bisa. Monggo nanti sesuai kebutuhan. Kalau online ya pastikan internetnya stabil. Tetapi saya bisa memastikan ya ini tidak terlalu banyak menggunakan bandwidth, jadi lebih sederhana sih dibandingkan. Ya, contoh ini ya. Ini saya hapus aja deh. Ini saya hapus. Tadi tugas contohnya ini ya. Ya, ini kita buat kasus sistem presensi karyawan. Ya, berarti di sini kita buat apa nih? Buat konteksnya dulu. Ya, konteksnya dulu. Ya, pertama di sini adalah apa tadi? Presensi karyawan. Pertama, Anda bisa buat contoh. Entitasnya apa nih? Ya, seperti ini. Nah, cara menulisnya juga mudah nih. Anda drag aja. Kalau di sini tidak ada, bisa general atau Anda bisa cari more shape. Ya, more shape nih. Kemudian cari yang data flow diagram. Nah, ini. Nah, defaultnya dia tidak kecentang. Ya, Anda bisa centang di sini, checklist ya. Kemudian Anda bisa cari yang data flow diagram. Ya, sebenarnya sama sih, defaultnya juga sama. Ya, Anda bisa klik aja sini cari. Saya drag di sini. Kemudian untuk memberikan nama, Anda bisa klik di sini.
2 kali. Ya, kemudian Anda bisa tulis karyawan. Oke, kemudian Anda bisa cari. Nah, di sini ada prosesnya, ada macam-macam nih, state dan sebagainya. Anda bebas lah pakainya apa. Kalau pakai ini juga boleh, boleh. Cuma yang paling besar ini biasanya. Nah, lingkarannya. Coba saya coba. Oh, ini kecil ini. Oh, ini kecil ya. Kita pakai aja yang state-nya aja yang besar itu. Tapi kalau yang kecil pun tidak masalah. Nanti Anda bisa drag ini besar juga bisa. Ya, seperti ini. Contoh nih. Ya. Oke, tadi kita buatnya. Nah, kalau mau kasih nama di sini klik sistem. Ya, jangan lupa kasih 0 aja nih. 0, enter. Sistem, informasi, enter, karyawan. Oke, kemudian selain itu contoh aja ya, di sini sederhana ya. Ini HRD. Nah, HRD. Nah, kemudian di sini aliran dana datanya mau seperti apa? Ya, nih contoh. Nah, ini ada Tamda. Anda bisa lihat di sini nih. Nah, kalau saya rollover di sini mouse-nya akan muncul nih, semuanya muncul. Contoh di sini saya klik rollover muncul, Anda bisa tinggal klik saja nih. Nah, kemudian tarik. Sangat mudah. Ya, kalau mau ada data, nah, di sini kalau mau dikasih tulisan, Anda bisa klik aja di sini. Di sini klik 2 kali, nanti labelnya muncul. Nah, labelnya muncul. Kemudian tulis data karyawan. Nah, kalau umpamanya panjang terlalu pendek, Anda bisa geser pakai mouse, pakai keyboard ya, digeser kanan. Nah, seperti ini. Kemudian, oh ternyata ada dua data, Pak. Biar rapi, Anda bisa naikkan ke atas nih, pakai keyboard juga. Ya, mau data karyawan modelnya masuk sama keluar. Contoh, yang keluar datanya data apa ini umpamanya? Karyawan ingin tahu data presensi. Nah, ada di sini ya. Berarti Anda bisa klik di sini, tarik saja. Nah, kemudian Anda bisa geser ke bawah pakai keyboard. Kemudian di sini contoh aja nih, kita klik data presensi. Nah, ini bisa juga disesuaikan ya, bisa di-adjust, disesuaikan. Oke, oh kemudian ada data lagi nih selain itu gitu kan. Laporan, ya itu bebas. Jadi Anda boleh membuat terserah ya. Jadi saya mau pakai di sini atau di sini ada enggak nih? Nah, umpamanya nih di sini. Oh, saya buat di sini, Pak. Nah, bisa enggak nih? Ah, bisa. Nah, nanti Anda tinggal sesuaikan saja. Ya, tinggal sesuaikan. Nah, ini kemudahannya menggunakan apa? Tool yang ini. Ya, Anda bisa klik aja di sini. Laporan presensi. Nah, bedanya apa, Pak? Data presensi sama laporan presensi ya terserah Anda yang buat gitu kan. Jadi sesuai kebutuhan saja ya. Saya hanya menggambarkan ya. Kemudian di sini data karyawan. Oh, di sini berarti masuknya ada data karyawan atau data apa laporan presensi atau apalah gitu kan. Nah, laporan presensi juga masuknya ke HRD nih. Oh, dikliknya enggak bisa yang ada ini ya, ada icon birunya ini. Biasanya biru yang di sini bisa nih. Oh, enggak bisa. Oh, berarti kurang panjang. Nah, saya coba di sini. Klik-klik. Mana nih? Enggak mau. Nah, bisa. Ya, pokoknya dicoba gitu. Laporan presensi. Ya, contoh aja ya. Jadi sesuai kebutuhan. Ush. Nah, oke. Ini berarti sudah jadi apa? Sudah jadi apa namanya ini tadi? Masih ingat? Apa yo? Kalau yang paling awal namanya apa? Diagram. Diagram apa? Level 0, Pak. Level 0 atau diagram apa? Diagram Konteks. konteks. Oke, sip. Nah, nanti kalau mau Anda ambil, umpamanya nanti mau desain ya. Contoh Anda gridnya Anda hilangin gini, kemudian Anda capture nih. Nah, terserah lah mau pakai capture apa. Anda bisa pakai di sini. Ya, ambil contoh. Contoh aja. Nah, contoh ya, ini kita buat ya. Oh, ini kemarin sudah saya coba buat. Nah, ini jadi umpamanya. Di sini. Loh, ini apa nih? Kok nongis orang nih? Oh, gini. Ya, jadi nanti Anda sudah punya nih umpamanya. Nah, contoh diagram konteks. Nah, kemudian di dalam ini kita butuh
levelnya. Contoh, level berapa? Level berapa tadi? Level 0. Ya, level 0-nya. Level 0-nya berarti di dalam sistem informasi ini ada apa aja gitu kan. Nah, oke, kembali lagi ke tadi di sini. Nah, ini Anda kalau mau nyimpan ya. Ini saya save dulu. Anda mau nyimpan, bisa nih. Save aja, save as. Kemudian Anda simpan ke device dan sebagainya. Makanya tadi saran saya memang pakai download aja ya. Kalau mau disimpan ya monggo bisa. Nanti dikasih nama nih, contoh diagram atau konteks diagram lah, gitu kan. Konteks diagram apa? Presensi ya, sistem presensi lah ya, seperti itu ya, presensi. Nah, Anda mau simpan nih di device. Nah, taruh di sini, umpamanya di D, contoh kuliah ya. Kuliah apa nih? Analisa perancangan, deep learning, sistem manajemen data. Kelas berapa nih kamu? Kelas sore ya? Kelas karyawan. Oke. Oh, lah di sini wes ganti ya. Konteks atau diagram konteks ya. Bisa nggak ini? Kok XML ya filenya ya? Coba aja deh. Saving ya. Nah, seperti itu. Ya, kemudian kalau nanti mau buat lagi, ya Anda bisa hapus ini atau nanti taruh di bawahnya nih, monggo ya. Yang penting nanti kebutuhan Anda kalau waktu develop. Contoh aja saya taruh di bawah ya, biar nggak saya hapus. Ya nanti kalau mau ekspor ini juga bisa nih. Ekspor jadi JPEG, PDF bisa. Jadi nanti Anda mudah penggunaannya. Mau di ekspor PNG, yang lainnya juga bisa. Atau di publish ini apa nih? Di print juga bisa. Oke, di dalam sini akan saya coba breakdown lagi. Contoh aja ya. Jadi breakdown lagi. Saya buat lagi di sini. Atau kalau enggak gini aja deh. Ini dihapus saja nanti biar nggak bingung. Oke, kita buat di sini. Ya, tadi, nah ini ada. Tadi di sini ya sistem informasi karyawan. Berarti kita buat apa aja di sini? Contoh sederhana aja deh. Nah, input karyawan. Wow. Oh, jangan lupa kasih apa nih? 1 umpamanya ya. Anda bisa buat 1 atau 1.0 monggo. Input karyawan. Input karyawan. Kemudian apa ada lagi? Contoh. Ukurannya sama nggak? Nah, kalau mau dibuat ukurannya biar sama, Anda bisa di sini copy Ctrl C, di Ctrl V. Nah, nanti tinggal di edit aja nih. Di sininya 2 presensi. Nah, kan pasti ada presensi ya. Jadi enggak apa? Nah, karena sederhana aja ya, jadi nggak perlu nanti banyak-banyak. Yang penting menggambarkan aja lah. Kemudian 3 kita tambahkan apa lagi kira-kira? Pembuatan report lah, pembuatan laporan. Ya di sini nggak ada hitung gaji ya, contohnya untuk presensi aja. Jadi kan ada juga aplikasi yang Anda coba beli, kalau pernah tahu aplikasi yang dijual itu yang untuk absensi sidik jari dan sebagainya, itu biasanya memang nanti input data karyawan master, kemudian ada presensinya, menghitung presensi sama buat laporan, hanya itu aja. Ya nanti input karyawan tuh nanti ada lagi fiturnya, dia bisa mapping untuk jadwal nih, penjadwalan karyawan kira-kira shiftnya kapan dan sebagainya lah, itu nanti bisa dimasukkan di, Anda bisa tambah lagi nih pembuatan jadwal umpamanya ya, ini contoh aja ya. Jadi yang sederhananya seperti itu ya. Kemudian di sini kita butuh ya, ini desainnya bebas Pak. Oh bebas, terserah Anda nanti desainnya yang gampang we lah ya, karyawan. Oke, setelah karyawan kira-kira apa aja nih ya tadi toh. Berarti oke, buat aja di sini contoh HRD ya, nggak usah yang banyak-banyak ya, HRD. Kemudian kita butuh storage ya, tabel bisa pakai ini, data storage ini Anda bisa ya, bebas mau taruh mana sini bisa ya. TBL apa nih, presensi ya, tabel presensi.
Kemudian di sini nanti bisa tabel karyawan, pamannya. Ya, boleh. Kemudian apa lagi? Tabel karyawan, presensi dan sebagainya ya. Ya, nanti monggo lah yang lainnya bisa. Ya, kemudian karyawan itu biasanya dia memberikan data presensi. Ya. Oh ya, data karyawan dulu ya. Karyawannya nanti input apa? Data karyawan. Sit. Nah, seperti ini. Anda bisa kasih nama. Data karyawan. Oke, seperti ini. Uish. Nah, kemudian di sini juga masuk ke sini ya, data karyawan. Karyawan biasanya nanti presensinya di sini ya. Karyawan presensi biasanya dari sini nih, masuk ke tabel presensi. Nah, kemudian dari input karyawan tadi, kalau ke presensi karyawan bisa lah ini wah desainnya mau ya serak apa lah. Ini dibuatnya yang rodok apik. Nah, seperti ini ya, kurang lebih. Ya, terserah lah nanti Anda bisa buat desain yang menarik mungkin. Ya, kemudian kalau HRD pastilah data presensinya di sini. Ya, dia juga akses data karyawan juga nih. Nah, data karyawan juga diakses gitu kan. Ini nanti data presensi. Ya, data. Oh, ini harusnya di sini deh. Ya, enggak apa-apa deh. Yang penting Anda tahu. Di sini cara nulisnya klik-klik bisa enggak nih? Kalau lurus gini saya enggak coba deh ya. Oh, bisa. Data karyawan. Ya, jadi alur-alurnya seperti itu ya. Kemudian HRD juga mendapatkan kalau presensi nggak sampai ke pembuatan laporan. Laporan itu dari data ini. Nah, laporan itu berarti dari data presensi dan data geser lah. Ini enaknya seperti ini ya. Jadi sangat nyaman kalau menggunakan. Ya Visio juga sama, cuma yang pasti Visio itu kan berbayar. Ya, daripada nanti gaweane Spanyol, separuh nyolong, mending pakai yang gratis-gratis saja ya. Seperti tabel presensi tadi sudah, ada yang kurang nih. Tabel presensi, kemudian presensi, data karyawan, tabel presensi. Nah, tabel presensi biasanya juga masuk ke sini nih. Nah, ya kan dia buat laporan toh setelah ya di sini data presensi. Kalau ini diklik-klik tidak mau ya Anda bisa copy ini. Oh, mudah lah. Nah, tinggal ditarik aja di sini. Nah, kemudian tinggal diklik-klik 2 kali. Wis, tidak mau. Oh, bisa. Data presensi ya. Oke, sudah ya sama ya. Wis, apa ini? Tidak bisa ditarik. Oh, bisa. Ya. Kemudian di sini, nah di sini juga di sini bisa jadi nanti Anda ketiknya beda nih. Nah, simpan pamannya. Boleh nulis itu kan. Simpan data presensi. Nah, kalau terlalu panjang gini Anda bisa enter. Nah, otomatis nanti dia disesuaikan. Ya, jadi kenapa saya sarankan pakai ini? Harapannya nanti Anda bisa menggunakan ini lebih cepat, enggak lemot gitu. Online juga bisa nih, langsung otomatis auto save ya. Setiap yang saya giniin di atasnya itu ada loh, saving ya. Nah, otomatis lah. Saya geser di sini. Nah, jalan tadi ya, tanpa kita harus save. Ya, apalagi nih, sudah 3 sudah. Anggap aja enggak ada yang lain ya, contoh. Nah, ini Anda nanti bisa buat di save lagi nih pamannya. Nah, ini berarti level berapa nih? Level 0 ya, level 0. Oke, di sini level 0. Kemudian nah contohnya nanti tidak semua ya, ini semuanya kita buat, tidak usah sampai breakdown banyak.
kita buatnya aja yang di presensi ya. Berarti level 1 kita buat level 1 for presensi. Level 1 for presensi atau level 1 for 2 proses 2. Ya, seperti itu. Kita hapus dulu. Ya, nanti Anda sudah punya banyak nih. Ya, ini saya kasih nama dulu. Nah, ini oh ya nanti disimpan aja. Berarti anggap aja tadi tadi belum saya Control Shift belum saya capture. Ben tak lali. Maklum. Keterbatasan memori juga. Nah, ini ya, saya taruh di sini, level 0. Masih lihat ya? Masih, Pak. Ya, sambil mangan-mangan ya rak popo. Oke. Kemudian kita buat lagi. Ya, contoh ya, tidak semua ya. Jadi kita buatnya contoh aja yang di presensi. Di presensi kita buat. Ya, contoh aja berarti kita kasih level 1 for proses 2 atau presensi. Contoh aja. Nah, berarti kita kembali lagi di sini for presensi apa nih? Ya, kita tadi buat apa? Presensi berarti presensinya di sini kita hapus aja deh. Nah, kita hapus. Berarti di sini sama tadi dari karyawan ya. Kalau kita lihat presensi di sini kan dari karyawan. Nah, masuk ke sini kan, ini kan karyawan dah. Nah, kita coba karyawan. Ya, oke, karyawan. Ya, nanti kalau input Anda bisa buat sendiri monggo. Di sini proses karyawan, sorry. Yes, input karyawan dulu Ben. Daripada nggak kadawanan saya ini tak edit dulu deh. Karyawan for input karyawan. Proses 1 ya. Ini 1 ya, input karyawan. Nah, prosesnya karyawan di sini berarti si karyawan itu melakukan pengisian form lah umpamanya, pengisian form input karyawan. Nah, seperti ini. Di sini ada berarti tadi 1.1 ya. 1 tok ya. Berarti sini 1.1. Input data karyawan. Ya, nanti kalau mau didetailkan inputnya isinya apa saja ya monggo. Berarti 1.1.1 gitu kan. Berarti ada levelnya level 2. Level 2 untuk proses 1.1. Ya, tapi di sini saya hanya sampai level 1 saja ya, atau nanti ada level 2 tapi tidak semua, contoh aja. Kemudian di sini copy aja dari sini nih. Selain input data karyawan, ya, ada satu proses lagi yaitu input data citra. Ya, itu untuk apa? Untuk wajah, umpamanya di sini scan-nya pakai wajah ya. Karyawannya pakai wajah. Nah, di sini karena kalau tadi lihat di sini kan input karyawan data karyawan kan, sini input karyawan. Nah, nanti masuk ke sini tabel karyawan gitu kan, tabel karyawan. Ya, ini sebenarnya Anda bisa buat tabel citra juga boleh. Nah, tapi ya nggak apa-apa. Di sini kita jelaskannya, kita detailkannya. Isian di dalam sini tuh ternyata ada ada dua subsistem lagi atau 2 proses. Nah, seperti apa? Nah, seperti ini kita buatnya. Ya, oke, dari sini melakukan input data karyawan. Nah, selain input data karyawan, input apa lagi? Citra. Ya, citra itu image-nya ya, atau kan pamannya mau scan wajah ya, berarti harus di scanning dulu nih, di scan kan, biar nanti masuk. Ya, jadi biar nanti bisa lah di sini ada data karyawan tadi. Nah, TPL karyawan. Ada lagi di sini TPL itu tabel ya.
citra. Nah, umpamanya seperti itu. Tinggal tarik saja. Ya. Kemudian citranya ini berelasi enggak? Ya bisa. Nanti kalau mau dibuat, Anda bisa buat relasinya di sini. Ya, saling berhubungan. Ya, karena nanti ada sebuah ID ya. Di citra itu biasanya nanti ada ID ya, dan nanti image-nya simpannya. Jadi ada data simpannya image-nya itu. Jadi tidak semua yang tersimpan. Jadi nanti ada referensinya di sini. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh. Ya, ini kita buat namanya adalah level 1 for proses input karyawan. Level 1 for proses 1 gitu ya. Atau input karyawan. Gini bisa enggak toh? Iya, oke, seperti itu ya. Nah, nanti kalau di dalamnya ini Anda mau buat lagi, ya berarti level 2 ya. Kalau mau di sini mau caranya nginput citra seperti apa? Berarti level 2 for proses 1.2. Paham ya? Sampai sini paham belum? Sampai sini paham belum? Paham, Pak. Insya Allah paham. Insya Allah, Pak. Paham ya? Iya, Pak. Oke, berarti nanti kalau saya suruh buat ada ini tolong di breakdown lagi. Berarti level berapa? Level 2. Level 2 untuk proses 1.1. Ya, tingkatannya seperti itu ya. Jadi nanti tolong dipelajari lagi nih rekaman ini. Jadi nanti Anda bisa. Ya. Kemudian tadi ini capture dulu nih biar enggak lupa. Dah, seperti ini. Oke, ini ya. Kita buat lagi nih. Nah, tak copy we. For proses 2. For proses 2 tadi apa? Presensi tah? Presensi. Nah, ini kita hapus. Nah, presensi. Nah, kalau kita lihat presensi, nah berarti kita membuat ini kan level 0. Kita membuat ini, berarti masuknya ke level 1. Kalau tadi kan ini level 1. Ini juga level 1 untuk proses 2. Untuk proses presensi gitu kan. Nah, level 1 untuk proses 2 atau presensi. Nah, oke, kita buat. Ya, ini kita hapus saja. Kalau presensi tadi larinya dari aku lari. Presensi dari karyawan, berarti sama. Kita buat karyawan dulu. Karyawan. Oke, di situ presensi. Nih, presensi. Di sini kita coba breakdown, dia ada 3. Ya. Pertama waktu transaksinya berarti gini. Kalau Anda presensi menggunakan sidik jari, berarti kan ada scan sidik jari. Ya, setelah scan sidik jari, sistemnya di situ akan melakukan matching kan, sama enggak nih, ya kan? Cek ke database citranya. Kalau ada sama dikembalikan, oke, berhasil. Kalau tidak kan gagal, absen lagi itu kan. Nah, seperti itu kan prosesnya. Ya, jika sudah berhasil maka kesimpan ke transaksi. Ya, berarti anggap aja kita buat ada 3 nih. Nah, 1 2. Nah, monggo lah mau buat gini prosesnya juga bisa. 3. Waktu karyawan melakukan, nah ini kalau miring ini nanti bisa tinggal disesuaikan ya. Jadi di sini 2.1 apa nih? Input atau scan wajah, scan image gitu ya. Istilahnya apa ya? Input citra, scan citra gitu kan. Scan citra. Nah, scan citra. Setelah scan citra masuk ke sini 2.2 ya, image processingnya ya, image matching atau image processing lah, image matching atau processing ya, matching. Nah, di sini masuk nih, set. Nah, setelah image processing
dia ngecek nih, minta ke sini sama ndak nih dari tabel citra. Nah, citra mengembalikan data ya, ID-nya. Oh, kok sama ya, kembali gitu kan. Kalau ternyata dia sama, maka dia masuk ke sini. Di sini ada 2.3 proses presensi. Ya, contoh gitu kan. Nah, di sini nanti proses presensi tambahkan lagi kalau memang butuh. Nah, ini tabel presensi. Berarti kecatat toh. Oh, hari ini masuk ya. Dia masuk. Tes. Nah, inilah. Nah, ini berarti kita sudah punya level 1 untuk presensi. Ya, level 1 untuk presensi. Ya. Sama juga nih, nanti image matching umpamanya tidak hanya citra, dia butuh juga ngecek dari tabel karyawan umpamanya. Itu terserah lah, nanti Anda yang menggambarkannya. Wah, dia ngecek ID-nya. Ya, seperti ini. Boleh. Bebas ya. Oh, belum dikasih nama tadi ya. Ini di sini scan wajah ya, atau sidik jari lah, nanti sesuai kebutuhannya umpamanya. Scan wajah. Kemudian di sini yang tadi sudah kita kasih nama belum ini? Oh, tadi belum ngasih nama. Ya, enggak apa-apa lah. Ini juga belum lengkap nih. Ya, jadi belum lengkap semua ini. Sebentar. Snap voice. Ini yang ini aja kita lengkapi. Scan wajah, kemudian di sini apa nih? Berarti data yang masuk ke sini kira-kira apa? Citranya toh? Citra wajahnya toh? Citra wajah ya, atau image-nya kan? Ya, di sini yang mengembalikan di sini dia ngeceknya juga sama, citra wajah. Nah, copy oke nih. Les. Nah, di sini contoh ini data karyawan kalau di sini. Klik GP. Ini data karyawan. Lebih tepatnya ID-nya ya, ID karyawannya nanti. Ya, gitu. Nah, ini di sini data presensi kalau di sini. Copy weh. Data presensi. Oke, sudah sholat toh? Urung sholat jam loro loh. Iya, Pak, sampun, Pak. Sampun, alhamdulillah. Ini data presensi. Nah, seperti ini ya. Ini berarti kita sudah punya untuk level berapa? Level 1 ya? Level 1. Ya. Oke, kita capture lagi. Kita capture. Ya. Ya, seperti ini. Ya. Nah, ini nanti Anda kalau membuat aplikasi besok itu seperti ini nih alurnya, ya kan? Alurnya seperti ini. Kemudian kita membuat ekstrim lah, nih. Wah, aku mau menjelaskan lagi detail nih. Di sini tuh scan citra atau image matching itu apa aja sih prosesnya? Ya, jadi scan image matching atau scan citra itu prosesnya apa aja gitu kan. Nah, Anda bisa, berarti nanti level 2 for proses 2.1 ya, seperti itu ya. Ini saya simpan dulu. Ini sudah ya. Nah, ini sudah, tadi sudah disimpan belum nih? Lali. Oh, ini proses 1 ya. Oh, ini saya ganti dulu. Ini saya simpan untuk for proses 2 proses 2. Proses 2 di sini ada apa? Presensi ya. Presensi.
presensi. Level 1 for proses 2. Ya. Oke, dari sini kemudian saya edit lagi. Ya, berarti saya akan mendetailkan scan citra. Ya, scan citra itu berarti ada proses capturing datanya, image-nya di capture. Ya, contoh aja aplikasimu di situ tidak bisa menyimpan RGB, jadi harus di convert menjadi grayscale, namanya seperti itu. Ya, berarti kan ada proses di situ. Waktu capture, ya waktu capture data wajahmu, imagemu, wajah Anda, set gitu kan. Di situ kan dalam bentuk JPEG, BMP, ya masih RGB lah, ya RGB. Nah, itu terlalu besar itu kan, terlalu besar nanti kalau disimpan. Kemudian ada proses conversion. Ya, proses conversion itu untuk merubah menjadi grayscale. Ya, jadi biar hitam putih lah atau seperti apa. Jadi hitam putih itu kan black and white disimpan jadi nanti lebih kecil umpamanya ya, contoh aja. Nah, prosesnya di situ berarti ada proses. Nah, berarti di situ saya akan melakukan breakdown lagi di level ini ya. Nah, ini saya bisa hapus lagi. Ya, karyawan lagi nih. Contoh. Ya, ini contoh aja sampai sini aja lah, nanti tidak usah terlalu banyak. Di sini tadi karyawan. Oke. Kemudian sama lagi tadi prosesnya. Nah, tadi sudah copy ya. Nah, di sini ya, scan citra ya, scan citra. Berarti saya kasihnya scan citra berapa nih? 2.1. Berarti 2.1.1. Nah, 21-nya berarti untuk proses tadi ya, 21-nya. Di sini ada namanya image capturing tulisannya capturing. Nah, ada seperti ini. Kemudian di proses capturingnya seperti tadi yang saya jelaskan, ada proses conversion. Ya, 2.2.2. 2.1.2. Image conversion ya, conversion. Nah, setelah di conversion, image-nya itu, oh ini ada conversion 1, ini conversion yang JPEG tadi ya. Ini saya buat lagi lah contoh conversion grayscale umpamanya. Grayscale. Contoh aja bebas toh nggak weh. Ya, seperti ini. Dan di sini des lah, baru masuk ke tabel tadi apa tadi? Oh, baru masuk ke ini ya, image matching ya. Berarti di sini nanti ada data lah, serah sambungan lah, nyambungnya nanti ke proses yang ini ya, proses besarnya ini. Di sini nanti kalau mau di breakdown lagi ya monggo itu kan. Seperti itu. Berarti di sini tadi sama, datanya juga sama, data jalannya, citra wajah. Kemudian citra wajah di sini, citra wajah juga. Oh, bisa gitu loh. Bisa selain itu ya pilihannya. Oh, enak ya. Oke. Nah, citra wajah .jpeg umpamanya. JPG ya, berarti citra wajahnya JPG yang jalan nih. Paham ya maksud saya ya, seperti itu. Kemudian di sini citra JPG-nya di conversion umpamanya. Jadinya apa nih kalau JPG? Ya foto-foto JPG ya. Contoh aja lah, citra JPG gitu kan sama. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini saya simpan level 2. Level 2 untuk proses 2.1.
level 2 untuk proses 2.1 scan citra wajah. Scan citra ya. Tadi apa namanya? Scan citra ya, scan citra. Oke. Dah, seperti itu ya aja. Itu prosesnya seperti itu. Jadi kalau mau dibuat nanti ya panjang gitu kan. Contoh aja kita buatnya, enggak usah banyak-banyak lah. Seperti itu. Jadi itu proses yang nanti Anda lakukan ya. Jadi nanti Anda lakukan prosesnya untuk membuat gitu. Ya, jadi Anda nanti download dulu app diagram. Kemudian tugasnya, ya, kita mulai tugas sih. Saya tak balik mana. Mau di mau. Ya, tugas Anda nanti Anda cari ini sama seperti yang teman-teman Anda semester kemarin anak kelas reguler. Jadi Anda nanti bebas cari sistem informasi ya, apapun itu di internet juga banyak, tapi jangan disamakan plug ya. Nanti di ATM lah, amati, tiru, modifikasi ya, jadi jangan sama persis plug. Kalau ada yang prosesnya kurang ya Anda tambahin, atau ada prosesnya yang memang kurang bagus ya Anda yuk metu Mas Haji nopo internetnya putus. Jadi kalau ada prosesnya yang memang kurang bagus, kurang menarik ya Anda perbaiki ya, seperti itu. Nanti Anda coba cari, atau Anda rancangan Anda sendiri. Tidak usah banyak-banyak lah, tidak usah yang lengkap-lengkap, sederhana saja sampai ke level 2 ya. Jadi tidak semua proses ya, contoh saya tadi hanya beberapa proses ya, yang penting ada 4 atau 5 draw IO nya sudah cukup ya. Jadi nanti minggu depan saya cek ya. Jadi kenapa saya suruh seperti itu, Anda biar mencoba, karena tujuannya nanti kan itu Anda pakai juga gitu loh. Anda itu pakai itu aplikasinya itu untuk mendesain perancangan sistem yang nanti Anda akan gunakan besok waktu membuat skripsi, jika nanti Anda membuat sistem informasi. Tetapi enggak sistem informasi pun ada di sini. Ini memang dia lebih ke flowchart ya. Jadi Anda bisa nanti buat macam-macam nih. Ya, jadi di sini macam-macam, ada banyak shape-nya sih. Nah, sampai nanti Anda rancangan umpamanya membuat Android gitu kan, atau apalah iOS mockup juga ada nih. Jadi di sini banyak kok. Nanti kalau mau ngambil jaringan di sini juga ada. Ya, ada Cisco icon-iconnya, lari-larinya kemana juga ada. Ya, jadi nggak hanya khusus ke perancangan tadi, tapi lebih dari itu juga ada. Ya, seperti itu. Jadi nanti tugasnya untuk Anda biar saya sama. Nah, nanti kalau Anda klik di sini umpamanya saya cari data flow diagram, golek sak tekro di sini kayak banget ya. Nah, itu banyak tuh sistem-sistemnya tadi, aplikasi belanja umpamanya nih. Nah, nanti Anda tinggal sesuaikan gitu kan, jangan dicontoh plug gitu kan. Nah, sama kalau memang, makanya di dunia ini IT itu memang tidak terlepas dari Google. Jadi memang banyak sekali informasinya ya. Ya, ini sama kan tadi data flow proses. Ya, ini sama level 0, level 1 gitu kan. Nah, ini adalah konteksnya. Ya, kemudian sitok ya. Ya, itu nanti ada yang bisa lebih dari satu ya. Ya, nanti ada aplikasi ojek online nih mamanya. Seperti itu ya. Ini kayaknya dia yang dipecah di dalam sininya. Nggak tahu nih ya, nanti Anda coba lihat ya. Ya mungkin ya itu terserah yang mendesain ya. Jadi nanti monggo. Cuma saya lebih cenderung ke seperti ini. Jadi di dalamnya ini yang dipecah. Nah, seperti ini di dalamnya nih. Tadi kan ini umpamanya, ini penggajian ya. Nah, di sini ini bisa jadi kontak Pak, boleh jadi kontak. Nanti mau pecah lagi ke sini ya, ini atau jadi level 0 boleh Pak, boleh. Ya, nanti mau pecah di sini berarti level 1 untuk proses 1.1, level 1 untuk proses 1.2. Nah, kalau nanti ada satu di dalamnya ada 1.1.1 berarti level 2 untuk proses 1.1. Ya, konsepnya seperti itu. Oke, dari sini ada yang tanyakan ya? Ada yang tanyakan? Kalau enggak ada nanti tugasnya untuk
Berapa hari Pak deadline-nya Pak? Ya, ya sebisanya dibuat aja enggak apa-apa. Besok saya cek aja ya. Nggak Siapa? kumpul-kumpul lah. Ya pokoknya saya tuh gampang nilai. Kau jalur A tak kayak A. Sepenting saya pingin Anda tuh berproses lah, enggak hasil akhir ya. Jadi yang penting nyoba gitu. Oke, gitu Siapa? aja. Ada yang tanyain lagi selain Mas Torik, Fajar? Tugasnya dalam bentuk file itu ya Pak ya, bukan capturannya. Iya, ya, capturean aja enggak apa-apa. Ya, Oh. capture aja. Enggak usah Oke. IO-nya tadi, capture-nya aja enggak bisa. Ya, seperti tadi ini nanti ada rekamannya, Anda bisa coba cek lagi ya. Nanti saya share hasil rekamannya. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya, siap. Mbak Umi, Suci, Mas Dwi, Mas Aris. Udah ya, sudah paham ya? Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, bisa diakhiri nih? Bisa Pak. Oke, siap. Nah, terima kasih. Nah, nanti habis ini tolong absen di grup. Nanti saya share dulu. Ini YouTube-nya nanti saya share. Nanti di bawahnya Anda teruskan aja ya. Jadi nanti saya share dulu. Nanti ada satu NIM sama nama. Nanti Anda tinggal lanjutkan. Oke, gitu aja ya. Terima kasih untuk perkuliahan perdana ini kita online ya. Jadi nanti kalau memang ternyata online lagi ya nggak apa-apa gitu kan, yang penting sampai lah intinya informasinya, tapi harapannya besok sudah kita ketemu dulu lah offline itu. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.